Sejak merebaknya virus corona, kondisi pariwisata Bali mengalami penurunan. Bukan hanya wisatawan dari Tiongkok, namun juga wisatawan asing lainnya juga berkurang yang mengunjungi Bali. Kondisi ini mengakibatkan adanya wacana merumahkan atau mengurangi jam kerja bagi karyawan di sektor pariwisata. Sepi sih sekarang, terlebih di beberapa daerah pariwisata yang udah tutup. Jadi pemerintah setempat menghimbau agar menutup beberapa tempat wisata. Mungkin karena itu sepi juga sih, karena emang juga nggak ada orang yang keluar, semua belajar bekerja dari rumah. Om Swastiastu Semeton. Di tengah virus melanda Bali, hari ini saya akan menceritakan tentang bagaimana masyarakat Bali bertahan hidup di tengah virus yang melanda Pulau Bali ini. Ini adalah teman saya dalam mengerjakan jala atau istilah Balinya bubu secara tradisional yang dibuat dengan bahan baku bambu. Dan sore hari ini saya bersama kakak sepupu mencari cacing tanah sebagai bahan utama dalam membuat umpan. Agus dan Yuda, ini adalah adik sepupu, lagi memetik pohon singkong, memetik daun singkong itu sebagai tanda dalam pemasangan jala. Di sini kami mencari kesimbukan. Kesimbukan itu adalah suatu tumbuhan yang daunnya baunya tidak sedap. Nak buat dek boleh. Ini madan kesimbukan. Aku ide. Colek lah dek yang tu. Ini efeknya biar lindung menjadi pusing. Kekak. Membuat umpan. Bahasa Balinya panah. Panah kesimukan campur tape campur sama grati cacing. Oke. Jadi satu, lanjutkan dulu. Ya, tadi sudah dijelaskan bahan untuk umpan yang terdiri dari cacing tanah, ada tape singkong dan daun kesimbukan tersebut kita campur jadikan satu. Terlihatnya jijik sih dalam mencampur terutama cacing, tapi ini kita sudah lakukan dari sejak kecil dalam penangkapan belut sawah. Ini adalah bahan utama dalam mencari belut sawah. Dan Agus pun tetap dalam tugasnya, yaitu menyiapkan tanda dengan daun singkongnya. Setelah semuanya dicampur dijadikan satu, umpan ini ditaruh di daun keladi agar ya sebagai tempat untuk menaruh saja. Dan kami pun bergegas berangkat menuju Subak Beno, dan banyak juga
anak-anak yang mencari capung dengan cara tradisional. Petani nyemprot ya. Inilah jalan menuju sawah. Kami sudah berada di Subak Gangsang. Dan ini salah satu petani yang sedang membuat sagu secara tradisional. Kita bisa lihat ini adalah Subak Gangsang dengan ya lumayan jalannya agak susah dilewati karena dengan satu jalur saja ini. Dan kami pun tiba di Subak Benong. Subak adalah organisasi kemasyarakatan yang khusus mengatur sistem pengairan sawah yang digunakan dalam bercocok tanam padi di Bali. Kami pun tiba di kubu, yaitu kubu adalah tempat untuk kita beristirahat, dan kami menyimpan bubur atau jala tersebut di kubu. Ini adalah bubuk atau jala yang sudah sempat terpasang. Di sini kami mengisi umpan satu persatu, yaitu pada ujung bubu. Istilahnya atau namanya pelayah. Pelayah itu ujung bubu yang tempat memasang umpan. Kita memasang umpan yang seperti ini, memasangnya dengan tangan secara tradisional. Dan ini adalah sanan, istilah Balinya sanan, yang terbuat dari bambu, yaitu yang digunakan untuk memikul barang. Senja pun datang, matahari pun sudah mulai turun di ufuk barat. Kita terus bergegas untuk memasang umpan pada bubuk ini. Ya, beginilah kegiatan kita di saat virus menyerang Bali, di mana semua pekerja atau terutama di lingkungan pariwisata lumpuh total. Hai guys, kita akan mau jangan subscribe channel dengan loncengnya, langsung kita teman lanjut mau tenang. Ini adalah Danan. Danan adalah satu-satunya penghibur kita di saat kita memasang jala. Kami pun terus berjalan mencari tempat untuk memasang jala ini. Kami berjalan di tengah hamparan sawah dengan Agus tetap memikul jala. Dan ini adalah pemasangan pertama kita, pemasangan jala pertama kita yang dilakukan oleh Bapak Danan. Dan kita kasih tanah, kemudian dikasih tanda yang tadi sudah disiapkan daun singkong sebagai tanda tempat kita memasang jala. Jalan. Dalam pemasangan
pemasangan bubu kita tidak sembarangan. Kita memakai insting juga. Kita melihat sawah, si air dan tanahnya agak lembek, berarti itu adalah bagus untuk pemasangan jala. Tetapi kadang-kadang kita melihat sawah itu bagus, tanahnya bagus, lembek, tapi insting kita nggak kuat. Kadang-kadang kita lewati saja, tergantung insting sih dalam pemasangan jala. Langkah pun terus berjalan di tengah hamparan sawah. Satu persatu jala terus kami pasang, sembari kami berharap agar besok jala kami semuanya berisi. Itu guys, uang kecari kenyang nih guys. Kami terus mengelilingi sawah sambil melihat sawah yang mana cocok kita pasangkan jala. Ada lah. Liu mà đâu man sợ pasang nempel kan Dunia masih man. sợ. Dan di tengah sawah juga kita beradu argumen di mana cocoknya kita memasang jala agar kita dapat banyak menangkap. Ringo yang mama muda. Terus Ringo yang mama muda. Bawa tadi lah. Hari semakin gelap. Kita masih dalam proses pemasangan jala. Kadang kita berpikir, melihat situasi seperti ini, saya merasa bernostalgia kembali ke masa saat saya berumur 7 tahun sampai 10 tahun. Dan sekarang Agus pun ikut memasang jala. Satu persatu Agus mulai bergantian untuk memasang jala, mencari sawah yang cocok dipasangkan jala supaya banyak mendapatkan belut. Mana aja minum? Ya guys, silakan komen dindong itu apa. Yuk tebak-tebakan. Bersama adiknya Agus, Yuda bertugasnya sebagai pemegang tanda. Inilah hamparan sawah tempat kita mengadu nasib untuk pemasangan jala.
Dalam pemasangan jala kita bercengkrama mengobrol bahwa kami adalah bersaudara, yaitu cucunya dari Pekak Ragung. Astung karo tuh. Astung karo Om Jastu tiang Taken marga Banjaranyar Wasto Lindo marga Putra Banjaranyar. Hari ini Mama kenal, semoga dapat banyak belu. Mohon doa ya, apa ada lagi Astung karo. Amin. Itulah hiburan kita di tengah persawahan sembari hari sudah mulai gelap dan kita bergegas untuk pulang. Kami pun selalu berharap dan berdoa agar polemik virus yang melanda Bali ini segera kembali normal seperti semula. Hai guys, ingat subscribe